Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati ke founder and CEO The Economics, Bapak Brahma S. Putro, yang di dalam hal ini dibantu oleh Pak Arif Hatta, para eksekutif, CEO, manajer dari berbagai perusahaan, para praktisi kehumasan, insan media, publik relation, rekan-rekan sekalian, para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara Korkom Summit tahun 2024 yang bertemakan Coms Outlook 2024 Adaptive and Optimistic, yang diselenggarakan oleh The Economics. Acara yang mencerminkan tidak hanya tantangan yang akan kita hadapi dalam landscape bisnis yang terus berkembang, namun juga peluang yang luar biasa yang tertentang ke depan di dunia di mana perubahan akan bersifat progresif dan komunikasi adalah hal yang penting. Kemampuan kita untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan dengan optimisme akan menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin, tadi sapanya Bro and Sis begitu ya. Ini unik juga di dalam gedung teater begitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan Ministry Insight, tapi Ministry Insight mungkin ya. Karena ini yang saya sampaikan adalah dari pandangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat. Bumi menghadapi tantangan lipat 3 atau kita kenal sebagai triple planet crisis. Jadi kita sedang menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss, dan polusi. Ketiganya sangat berkaitan dan mendesak untuk segera kita atasi. Jadi 3 krisis ini unprecedented, jadi belum pernah dialami oleh umat manusia selama ini. Pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, pada saat peringatan Stockholm Plus 50, jadi konferensi Stockholm pada tahun 72 itu adalah konferensi global pertama yang membahas tentang iklim. Jadi itu title-nya adalah United Nations Conference on Human Environment pada tahun 2022. Pertama kali dunia membicarakan masalah atau isu-isu lingkungan hidup secara global. Pada sambutan yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekjen PBB pada saat itu, dia menyatakan bahwa jangan kita berharap punya luxury atau kemewahan untuk berkesempatan punya Stockholm Plus 100, karena selama 50 tahun ini kita, jadi umat manusia itu gagal melaksanakan mandat untuk memelihara bumi. Bahkan pada saat itu Perdana Menteri Swedia di podium menyampaikan kalau Olof Palme, jadi Olof Palme itu Perdana Menteri Swedia pada saat tahun 2002, masih hidup, saya tidak berani berdiri di podium ini karena kita gagal untuk melaksanakan upaya-upaya untuk memelihara bumi. Makanya tidak heran kan viral juga ya waktu itu Pak Emil Salim mendapat penghargaan karena kontribusinya untuk lingkungan hidup, dan kemudian beliau menyampaikan tidak bersedia menerima karena merasa gagal untuk memenuhi mandat memelihara bumi. Jadi ini sesuatu yang kritis gitu ya. Jadi setelah krisis tersebut tidak ada pilihan yang lain selain kita bekerja sama semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, di mana menjadi panggilan bagi kita semua untuk melakukan akselerasi aksi nyata dalam memerangi tantangan-tantangan tersebut. Pandemi juga telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi krisis sendirian,
Perubahan iklim juga menuntut kita untuk mengedepankan multilateralisme, paradigma kolaborasi dan kerjasama. Kita semua menjadi bagian dari solusi. Bersama-sama kita harus mencegah kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celcius dari saat revolusi industri. Untuk menjawab tantangan di atas, Indonesia terus memperkuat asean di lapangan dengan leading by example untuk berbagai aksi nyata, baik itu terkait dengan konservasi keragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, pengendalian pencemaran lingkungan maupun isu global terkait dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kita perlu memperteguh komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi kalau Bro dan Sis senang lihat TV ada acara judulnya Ancient Alien gitu. Itu kan banyak ditemukan akhir-akhir ini bukti bahwa sebetulnya umat manusia ini bukan pertama kali adanya peradaban di muka bumi. Jadi ada temuan-temuan artefak yang umurnya lebih dari umurnya umat manusia. Jadi kalau diurut-urut dari zaman Nabi Adam gitu, itu lebih tua dari itu. Jadi sebelumnya itu sudah pernah ada makhluk di bumi ini yang punya peradaban tinggi, tapi kemudian extinct, musnah. Kalau kita tidak baik-baik melakukan upaya memelihara bumi, terutama untuk perubahan iklim ini, maka kita bisa nanti entah puluhan ribu tahun ke depan ada makhluk lain yang menghuni bumi yang kemudian cerita, dulu puluhan ribu tahun yang lalu ada makhluk yang namanya manusia yang menguasai bumi, punya peradaban tinggi, tapi kemudian musnah. Jadi sebetulnya level ancamannya sudah sampai seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bro and Sis, kondisi penutupan lahan dan hutan di Indonesia bersifat dinamis seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan itu terjadi dari waktu ke waktu, dan diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non-kehutanan, juga dari perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan. Untuk mengetahui keberadaan luasan tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. Pemantauan hutan dan deforestasi telah dilakukan di seluruh daerah Indonesia yang luasnya adalah 187 juta hektar, baik itu yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang di luar kawasan hutan. Jadi yang namanya kawasan hutan itu adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Belum tentu kawasan yang berhutan itu adalah kawasan hutan gitu. Berdasarkan pada peta rupa bumi atau DPI dalam program kebijakan satu peta, pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan data satu Landsat yang disediakan oleh organisasi riset penerbangan dan analisa BRIN dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penaksir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990, di mana faktanya deforestasi tertinggi itu terjadi pada periode tahun 1996 sampai tahun 2000, di mana terjadi deforestasi sebesar 3,5 juta hektar per tahun. Dan untuk periode 2002 sampai 2014 itu kelaju deforestasinya sekitar 0,75 juta hektar per tahun. Hasil pemantauan hutan Indonesia di tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di seluruh daerah Indonesia adalah 96 juta hektar atau 51,2% dari total daratan, di mana 92% dari total luasan berhutan adalah 68,3 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Terkait dengan deforestasi di tahun 2020 sampai 2021, deforestasinya adalah sekitar 113,5 ribu hektar. Sedangkan di tahun 2021 dan sampai 2022 itu sebesar 104.000 hektar. Jadi ada penurunan sangat luar biasa dari yang sebelumnya itu sampai 750.000 hektar
di tahun 2021 sampai 2022 itu 104.000 hektar. Ini adalah titik terendah laju deforestasi selama kita menghitung laju deforestasinya. Sementara itu tahun 2022 dan 2023 sekarang sedang dihitung. Kami juga menyampaikan bahwa menurut data World Resource Institute Global, deforestasi terendah dicapai di era Presiden Joko Widodo ini. Juga menurut data World Resources Institute Global, Republik Indonesia sebagai negara nomor 1 tingkat penurunan deforestasi di dunianya sebesar 65% yang dicapai di era ini. Jika dilihat dari tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, maka penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh negara ini, terutama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, telah menunjukkan hasil yang signifikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekilas saya sampaikan bahwa kebijakan dan implementasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah melalui langkah kolektif yang akan terus dimantapkan dan ditingkatkan. Beberapa kebijakan dan implementasi yang nyata yang telah mengalami perubahan dan kemajuan adalah pertama, transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dalam hal akses tata kelola lahan. Areal hutan ditata melalui pemanfaatan hutan sosial seluas 12,7 juta hektar. Kemudian ada pencadangan kawasan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta hektar, di mana kemudian perizinan yang diberikan untuk korporat itu akan dikendalikan dan diproyeksikan bertransformasi dari yang semula 96% perizinan untuk pemanfaatan hutan itu diberikan kepada korporat, itu akan dirubah menjadi sekitar 69 sampai 71% yang untuk korporat, sementara yang untuk masyarakat akan ditingkatkan antara 29 sampai 31%. Kemudian pemerintah menargetkan bahwa seluas 12,7 juta hektar luasan hutan sosial hingga tahun 2024 saat ini atau hingga akhir tahun 2023, area yang sudah diberikan akses kelola kepada menjadi kelurahan sosial menjadi kepada masyarakat petani yang berada di sekitar hutan itu sudah mencapai 6,4 juta hektar dalam 9.642 SK yang melibatkan 1.287.000 kepala keluarga dalam bentuk persetujuan perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat dengan capaian luasan untuk hutan adat 752.441 hektar. Kemudian indeks kualitas lingkungan PKLH Indonesia di tahun 2023 kemarin itu sebesar 72,52 poin atau meningkat 0,12 poin dibanding tahun sebelumnya, di mana catatannya pencapaian terkait kualitas udara, tutupan lahan dan kualitas air laut secara nasional itu relatif baik, meski kemudian terdapat capaian dari kualitas air yang masih menjadi tugas bersama kita untuk lebih ditingkatkan. Kemudian pencemaran merupakan salah satu fokus dari kerja-kerja di KLHK di masa yang akan datang. Kemudian dalam konteks pengolahan landscape, moratorium permanen penggunaan hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta hektar, restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta hektar, serta rehabilitasi daerah aliran sungai dan mangrove, pergeseran paradigma pengolahan hutan yang sebelumnya itu berdasarkan kegiatan menjadi forest landscape management dengan pendekatan multi usaha kehutanan. Kemudian kita juga meningkatkan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, pelindungan wildlife dan habitatnya melalui konservasi kawasan serta pelindungan keanekaragaman hayati. Kemudian kita juga menapak maju kerja-kerja di aksi iklim di berbagai sektor melalui penataan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara permanen, kemudian program-program kampung iklim, tata kelola sampah dan limbah, serta konsep sirkular ekonomi dan nilai ekonomi karbon. Untuk pengalihan emisi karbon ini khusus untuk sektor kehutanan telah dibuat rencana operasional volume matching atau Forest and Other Land Use Matching 2030 untuk mengendalikan perubahan iklim
Jadi kalau net sink itu artinya di sektor kehutanan pada tahun 2030 sudah lebih besar serapan tawurnya daripada emisinya. Jadi yang pertama tuh yang ini adalah net emission gitu ya. Kalau net emission itu berarti lebih besar emisinya daripada serapannya. Kemudian kalau zero emission itu berarti imbang antara emisi dengan serapannya. Sementara target untuk kami di kehutanan melalui Forest and Under Land Use Nesting 2030 pada tahun 2030 di sektor kehutanan dan pemakaian lahan itu akan mencapai surplus, jadi sudah lebih banyak serapannya daripada emisinya. Kemudian kita juga mengupayakan ketahanan iklim dengan upaya restorasi yang sebenarnya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan gambut serta ekosistem mangrove. Kemudian kita juga mengembangkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan regulasi dan instrumen kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Juga penyediaan standar dan sistem informasi untuk mendukung perizinan berusaha, di mana kemudian kita sudah membangun sistem yang disebut sebagai AMDALET yang merekam proses untuk 1,4 juta usaha dengan risiko menengah dan risiko rendah untuk diproseskan secara otomatis perizinannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bro and Sis, berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah berupaya untuk memimpin dengan memberi contoh atau leading by example. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyampaikan peningkatan kontribusi yang dihitung secara nasional atau Enhanced NDC yang berisi peningkatan target penurunan emisi Indonesia dari semula 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, serta dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional. Saya sampaikan tadi bahwa Indonesia Forum Nesting 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkatan serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisinya. Program ini menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju long term strategi on low carbon and climate resilience atau LCR LCCR pada tahun 2050. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman semua pahami bahwa untuk sektor hulu atau Forest and Under Land Use ini kontribusi terkait dengan karbonnya itu adalah hampir 60%, jadi 59,8%. Sementara sektor yang lain seperti energi, kemudian limbah, industri, transportasi, dan pertanian itu secara keseluruhan kurang atau 40% lebih sedikit. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa penting bagi kita untuk bisa menangani terkait dengan emisi karbon dari sektor hulu ini. Dasar kebijakan utama dari Indonesia Forum Nesting 2030 adalah Sustainable Forest Management, kemudian Environmental Governance, dan Carbon Governance. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi rencana operasional Forum Nesting 2030 yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Tadi kalau tandanya minus berarti kemudian serapannya, gitu ya. Kalau plus berarti kemudian emisi. Indonesia Forum Nesting 2030 dapat dicapai melalui 15 aksi mitigasi sektor hulu, yaitu pengurangan laju deforestasi di lahan mineral dan juga di lahan gambut, pengurangan laju degradasi hutan di lahan mineral dan lahan gambut, kemudian pembangunan hutan tanaman, Sustainable Forest Management, rehabilitasi dengan rotasi, kemudian rehabilitasi dengan non-rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air di lahan gambut, kemudian konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoregularian, kemudian pengembangan dan konsolidasi hutan adat, serta pengawasan dan law enforcement. Bapak Ibu Brother and Sis, pada era disrupsi konsep ESG tadi disampaikan juga oleh Pak Hatta, konsep environmental, social, and governance
telah menjadi sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi. Segala bentuk aktivitas maupun pengambilan keputusan hendaknya dapat menerapkan secara penuh prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Sebetulnya kalau saya ESG ini adalah upaya untuk membuat situasi level playing field, karena upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon itu adalah upaya-upaya yang membutuhkan cost. Kalau kemudian tidak ada yang mendorong, maka kemudian akan saling lempar-lemparan. Ini tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab gua. Nah, kemudian perlu dibentuk bahwa ini akan menjadi tanggung jawab bersama, gitu. Sehingga kemudian ini yang diupayakan oleh dunia, bagaimana kemudian dunia usaha bisa bersama-sama berkontribusi untuk melakukan atau menghadapi tadi triple planetary crisis. Penerapan IJI dapat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis dan keberlanjutan suatu perusahaan. Bahkan di atas penelitian Oxford menunjukkan bahwa implementasi ESG mampu meningkatkan kinerja bisnis perusahaan hingga 88% dan membuat harga saham emiten perusahaan bertumbuh sebesar 80%. Jadi branding sebuah perusahaan itu ramah lingkungan dengan kemudian bukti indeks ESG-nya itu ternyata disukai oleh pasar. Dan ini kalau di sini hadir penggiat public relations segala begitu, kehumasan, sebetulnya yang paling penting juga adalah bisa mentransformasikan, menginformasikan capaian-capaian ini kepada publik, sehingga publik juga nanti bisa lebih berperan dalam kerangka memilih produk di pasar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian lingkungan hidup dan kehutanan mendorong pelaku usaha untuk menerapkan ekonomi hijau pada pemanfaatan hutan yang menyeimbangkan antara nilai tambah ekonomi dari usaha sektor kehutanan dan penguatan jasa lingkungan dengan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan ekosistem untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong peran pelaku usaha, maka instrumen penanaman modal dapat menjadi sarana untuk mendorong rencana pembangunan berbasis lingkungan. Saya meyakini bahwa konsep investasi hijau atau green investment yang mengacu pada kegiatan penanaman modal yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, di mana investasi hijau ini menerapkan prinsip tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan atau financial return, namun juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, positively impacting, sehingga investasi hijau akan memberikan kesejahteraan kepada manusia sekaligus berdampak positif pada lingkungan. Komitmen pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan dalam kerangka distribusi kesejahteraan masyarakat, pengendalian perubahan iklim, dan kemudahan perizinan berusaha tidak hanya dilakukan kemudahan lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk itu, komitmen sinergi dan kolaborasi terkait finansial maupun teknologi dari berbagai pihak sangat penting untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals Indonesia Forecasting 2030 serta pencapaian target NDC Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan implementasi dari pengaturan yang ada. Menghadiri sambutan saya ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya berharap agar diskusi ini dapat memperkaya wawasan dan pandangan kita semua untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang terkendali dan lingkungan yang terjaga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk tetap di atas panggung. Ada kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh The Economics, dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Arif Hatta mewakili The Economics untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada keynote speakers kita, yaitu Kepala Badan Standarisasi Instrumen LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas insight-nya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.